warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina Pian. Saya dari kelas 2B, jurusan D3 Keperawatan. Kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisah dari kesehatan secara keseluruhan. Saat ini, gangguan kesehatan menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat di berbagai negara. Oleh karena itu, pada video ini kita akan membahas 3 materi utama, yaitu fenomena kejadian masalah kesehatan jiwa di Eropa, Asia, dan Indonesia. Pengertian kesehatan jiwa menurut World Health Organization atau WHO, serta Undang-Undang Republik Indonesia dan peran perawat dalam pelayanan kesehatan jiwa. Fenomena kejadian masalah kesehatan jiwa di Eropa, Asia, dan Indonesia. Gangguan kesehatan jiwa merupakan masalah kesehatan global yang terus meningkat setiap tahunnya. Organisasi Kesehatan atau WHO melaporkan bahwa ratusan juta penduduk dunia mengalami gangguan mental, dengan depresi dan gangguan kecemasan sebagai jenis gangguan yang paling banyak ditemukan. Yang pertama, itu di negara Eropa. Di kawasan Eropa, gangguan kesehatan jiwa menjadi salah satu penyebab utama disabilitas. Depresi, gangguan kecemasan, penyalahgunaan alkohol, dan bunuh diri masih menjadi tantangan besar. Faktor yang berkontribusi meliputi tekanan pekerjaan, perubahan sosial, kesepian pada kelompok lansia, serta dampak pandemi COVID-19. Banyak negara di Eropa telah mengembangkan layanan kesehatan jiwa berbasis komunitas untuk meningkatkan akses pelayanan dan mengurangi stigma terhadap penderita gangguan jiwa. Yang kedua, di Asia. Asia memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, sehingga beban gangguan kesehatan jiwa juga cukup tinggi. Berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, persaingan pendidikan, urbanisasi, bencana alam, konflik, dan stigma terhadap gangguan jiwa mengaruhi meningkatnya kasus gangguan mental. Di beberapa negara Asia, keterbatasan tenaga profesional kesehatan jiwa dan akses layanan masih menjadi tantangan dalam penanganan masalah kesehatan jiwa. Yang ketiga, yaitu di Indonesia. Di Indonesia, masalah kesehatan jiwa terus menjadi perhatian. Gangguan seperti depresi, gangguan kecemasan, dan skizofrenia masih banyak ditemukan. Selain itu, stigma masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa menyebabkan banyak penderita terlambat mendapatkan pengobatan. Tantangan lainnya meliputi distribusi tenaga kesehatan jiwa yang belum merata, keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa di beberapa daerah, serta perlunya peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, itu ada pengertian kesehatan jiwa menurut WHO dan Undang-Undang Republik Indonesia. Menurut WHO, World Health Organization mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai suatu keadaan sejahtera di mana individu mempunyai menyadari potensi dirinya, mampu mengatasi tekanan kehidupan sehari-hari, bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa kesehatan jiwa bukan hanya tidak adanya gangguan mental, tetapi juga kemampuan seseorang untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kesehatan Jiwa, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, kesehatan jiwa adalah kondisi ketika individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial hingga mampu menyadari kemampuan dirinya sendiri, mampu mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Definisi ini tersebut menunjukkan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari pembangunan manusia yang berkualitas dan harus dipelihara sepanjang kehidupan. Selanjutnya, ada peran perawat dalam pelayanan kesehatan jiwa. Perawat memiliki peran yang sangat penting memberikan pelayanan kesehatan jiwa baik di puskesmas, di rumah sakit, maupun di masyarakat. Yang pertama itu sebagai asuhan keperawatan. Perawat melakukan pengkajian kondisi pasien, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun rencana tindakan, melaksanakan intervensi keperawatan, dan mengevaluasi hasil asuhan keperawatan. Yang kedua itu sebagai edukator. Pemberian pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit, pengobatan, kepatuhan minum obat, manajemen stres, serta pencegahan kekambuhan. Yang ketiga itu ada sebagai konselor. Melalui komunikasi terapeutik, perawat membantu pasien mengungkapkan perasaan, mengurangi kecemasan, meningkatkan kemampuan coping, dan membangun hubungan saling percaya.
selanjutnya itu ada sebagai advokat. Perawat melindungi hak-hak pasien agar memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, manusiawi, dan bebas diskriminasi. Yang kelima itu sebagai kolaborator. Perawat bekerja sama dengan dokter, psikiater, psikolog, pekerja sosial, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif. Yang selanjutnya itu sebagai promotor kesehatan. Perawat berperan dalam promosi kesehatan jiwa melalui penyuluhan kepada masyarakat, deteksi dini gangguan jiwa, pencegahan masalah kesehatan mental, rehabilitas, dan pemberdayaan keluarga, mampu mendukung proses pemulihan pasien. Baik, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan tantangan kesehatan global yang terjadi di Eropa, Asia, maupun di Indonesia. Menurut WHO dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014, kesehatan jiwa adalah kondisi kesejahteraan yang memungkinkan seseorang berkembang secara optimal, mampu mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi kepada masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan jiwa, perawat memiliki peran yang sangat penting sebagai pemberi asuhan, edukator, konselor, advokat, kolaborator, dan promotor kesehatan. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kesehatan jiwa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.